Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Erik Kusnanto di podcast Kasih Bangsa. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu keluarga atau sivitas akademik ST Kasih Bangsa ya. Saat ini saya sedang atau sudah berada bersama salah satu alumni kita. Siapakah dia? Ya, pasti ini penasaran nih. Yang jelas ciri-cirinya adalah bergender wanita. Ya mungkin baru lulus beberapa tahun lalu lah ya gitu. Banyak prestasi juga, salah satu mahasiswi terbaik ST Kasih Bangsa juga. Dan yang tidak kalah menarik adalah ini salah satu wanita atau alumni yang tercantik juga kayaknya. Daripada penasaran, ya mari kita kenalkan atau mari kita sambut salah satu alumni kita, ada Kak Tere. Ya. Halo. Selamat sore Kak Tere. Sore Kak Eri. Gimana kabarnya? Baik. Kak Eri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya jadi agak grogi nih kalau Aduh. narasumbernya. Bisa aja. Oke, nggak boleh genit ya. Kalau sama narasumber nggak boleh genit. Bukan begitu ya Mas Fardan ya? Oke. Ya, kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni kita yang saat ini sudah berkecimpung di dunia kerja. Tapi sebelum itu, kita mau tanya-tanya dulu nih. Dulu historical kuliahnya itu seperti apa ya? Dan dulu tuh tahu Kasih Bangsa dari mana sih gitu? Coba kita tanya ya dengan Kak Tere ya. Gimana? Boleh cerita sedikit nggak Kak Tere ini? Boleh. Aku kenalan dulu kali ya. Oke, Aku silakan. Teresia. Angkatan 2016, Oke, 2016 di ya? Kasih Bangsa ya. Masuknya 2016. Umurnya berarti udah 17 tahun ya? Iya. 17 tahun terus. Oke, lanjut. Terus aku ambil jurusannya accounting waktu itu. Accounting. Gitu. Nah, kayak cerita pertama tahu STIE itu dari kakak kelas aku di sekolah, namanya Vincent. Kali ini nggak apa disebut. Boleh. Ya. Salah satu alumni juga ya? Salah satu alumni juga, beda 1 tahun di atas aku. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku disuruh ambil kuliah pendidikan di salah satu univ swasta lah gitu. Yang passionnya memang di pendidikan atau gimana? Kebetulan keluarga aku backgroundnya pendidikan, banyak banget. Jadi dari dari kakek aku, mama, tante ya pokoknya banyak lah pendidikan. Tapi aku merasa kayak kalau aku ke bidang pendidikan beban moralnya tuh berat. Karena kayaknya aku pas dulu sekolah tuh agak bandel. Jadi minimal kan harus menyamain prestasinya beliau-beliau ya. Iya gitu. bener, pernah jadi kepala sekolah segala, aduh berat banget gitu. Terus aku agak takut kualat juga karena dulu ya aku lumayan nakal lah gitu di sekolah. Boleh cerita kenakalannya seperti apa? Jadi kalau pas SMA tuh kalau pelajaran ada guru yang gampang diisengin gitu ya, aku kayak suka bikin rusuh di kelas, suruh nyanyi happy birthday gitu, sampai akhirnya nggak belajar. Padahal nggak ada yang ulang tahun ya kayak gitu-gitulah. Jadi mengganggu kelas gitu. Jadi agak takut kualat juga kalau aku jadi guru. Takut hukum karma ya? Iya, makanya. Nah, jadinya aku cari interest lain lah yang selama SMA aku sukain itu kebetulan pelajaran accounting karena aku ambil jurusan IPS gitu. Ini sebenarnya lumayan seru juga sih. Jadi kalau di sekolahku dulu itu masuknya kelas 10 tuh yang masih belum peminatan, masih belajar semua. Terus sistem di sekolahku untuk IPA itu ada yang berdasarkan nilai udah langsung masuk IPA, ada yang tengah-tengah nih jadi harus tes dulu, baru nanti IPA atau iya bener, ada yang nilainya udah masuk IPS udah nggak bisa lagi gitu kan. Kalau dulu zamannya aku nggak tahu nih sekarang gimana. Iya, ada yang udah nggak ada harapan. Nah sebenarnya tuh aku masuk IPA nilainya nih cukup membanggakan gitu. Tapi aku tipe yang nggak suka ngitung sebenarnya gitu. Jadi waktu itu agak susah pindahnya. Jadi aku dipanggil kepala sekolah karena mau
pindah IPS Biasanya kalau waktu anak IPS itu. tuh identik dengan anak-anak, oh ya mohon maaf nih ya, anak-anak bandel nih. Iya kan, gitu. Makanya Tapi aku enggak mau lah ya, menghapus ini itu, gitu. jangan, ya, jadi stigmanya harus dirubah ya. Bener. Justru anak IPS itu anak pinter-pinter ya. Itu gitu. kreatif-kreatif Iya, tuh, saya bikin. juga IPS soalnya saudara-saudara Ah, ya. iya. Jadi kita Bagus. sama gitu. Iya. Oke. Nah dulu tuh sempet susah, jadi aku dipanggil kepala sekolah karena aku mau pindah ke IPS waktu itu. Kayak masih ditahan-tahan ya, mungkin karena stigma itu ya, kayak Iya, nanti betul. kalau IPA tuh mau ambil jurusan apa aja bisa. Bisa IPS tuh Iya, kayak gitu. nanti kamu nggak bisa jadi dokter atau Iya, apa padahal gitu ya. emang gak mau jadi dokter. Padahal emang gak mau jadi dokter Betul, gitu. betul. Terus akhirnya diperbolehkan dengan jadi kepala sekolah aku bilang kayak ya udah tapi janji ya beneran ada prestasinya. Betul. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku pindah IPS dan emang lebih enjoy juga. Betul. Sampai akhirnya belajar accounting itu walaupun memang SMA kan masih accounting dasar, ya, dasar, tapi kayak seru gitu ngitungin Betul. uang, Debit kredit, kredit, gitu kan. bikin balance, terus kalau nggak Iya, balance dicari kemana harta gitu. sama dengan utang plus modal. Iya bener, cari-cari kesalahan. Gitu. Terus akhirnya ada kesempatan aku kepilih untuk mewakilkan sekolah juga ikut OSN Oke, waktu itu. Olimpiades Sains Nasional Oke. untuk accounting gitu. Kebetulan lolos di sampai kota kalau nggak salah ya, abis itu kota abis itu kota Jakarta. Jakarta. Selatan berarti. Jakarta Barat dong. DKI. DKI Kan Jakarta. pertama Jakarta dulu nih, Jakarta Barat, aku lolos Lolos lanjut ke DKI Jakarta. Nah, habis itu ya kebetulan berhenti di situ Berarti ya. minimal jadi yang terbaik di Jakarta Barat lah ya. Iya, Oke. puji Tuhan lah ya Iya, gitu. Jadi akhirnya ya udah karena aku tahu juga dari Kak Vincent itu, akhirnya aku coba ke kampus untuk daftar karena dikasih tahu juga kalau di STIE ini ada beasiswa kan Oke. gitu. Karena tagline-nya kan kampus beasiswa Setia Kasih Bangsa ya. Benar, kampus beasiswa gitu. Dan aku dengar juga kayak bener-bener beasiswanya tuh nggak cuman di semester 1 doang, nggak cuman di semester awal lah. Jadi bener-bener kalau misalnya bisa mempertahankan nilai minimalnya berapa itu full tuh sampai akhir semester sampai kalian lulus dapat beasiswa gitu. And then? Udah tuh akhirnya masuk. Jreng-jreng. Jreng-jreng. Cukup kaget sih, nggak cukup kaget banget. Kaget banget. Oke. Kaget banget sama Iya. sistem di STIE sistem karena pengajarannya ya? sistem belajarnya karena baru semester 1 udah langsung dimasak ya. Langsung digoreng. Goreng abis. Abis. Gitu. Jadi Oke. setiap mata kuliah harus siapin presentasi setiap hari. Dalam satu hari juga ada beberapa mata kuliah, terus presentasinya juga bukan yang digilir, jadi kita nggak tahu nih kapan kita maju gitu. Tapi Jadi dulu reguler ya, jadi sempat kelas pagi, baru semester 5-nya Iya, baru magang ya. benar. Jadi sempat ngerasain kelas pagi selama 4 semester berarti ya. Wah itu kerasa sekali tuh. benar, lumayan lah ya full. Tapi lebih kerasa pas kelas malam sih. Kelas pagi aja udah berasa tuh ya. Jadi setiap hari nyiapin presentasi, harus benar-benar baca materinya karena kita juga harus ngejelasin materinya pada saat kelas kan ke teman-teman yang lain. Tidak tahu siapa yang akan maju. Nggak tahu siapa yang akan maju. Jadi harus ready anytime. Iya benar, harus ready kapan aja. Dan setiap mata kuliah abis presentasi itu juga ada pertanyaan, sesi pertanyaan itu kayak Dan kadang out of the box juga. bener gitu. Jadi ya sangat-sangat dilatih sih kesiapan diri, mental juga gitu. Jadi berlanjut ke semester 5 ya. Kita semester 5 di STIE ini kan dikasih waktu untuk magang. Betul. Gitu. Nah, mungkin bedanya sama kampus-kampus lain atau mahasiswa lain itu setahu aku kalau di kampus lain memang khusus untuk magang aja. Jadi full time tuh di perusahaan, kerja seperti biasa, internship, magang gitu. Nah, tapi bedanya ini lagi-lagi semakin digoreng. Kayaknya direbus kalau yang kali ini. Iya. Jadi semester 1 sampai 4 digoreng. 5 sampai lulusnya direbus kayaknya. Iya, makanya. Oke. Itu kita magang full day, tapi abis itu kuliah lagi masih ada belajar Jadi mata kuliah. paginya kerja,
malamnya harus ke kampus. Bener. Itu apakah nggak ada presentasi? Tetap ada. Jadi nyiapin kerjaan untuk pagi sampai sore sampai malamnya kuliah itu harus disiapin. Terus juga presentasinya. Kapan itu belajarnya kapan? Nah, belajarnya abis pulang kuliah belajar. Gitu. Jadi masih tuh kayaknya dulu 24 jam nggak cukup sih kayaknya. Tapi terlewat juga ternyata. Bukan 24 jam nggak cukup, kayaknya sehari tuh nggak 24 jam kayaknya. Mungkin sehari itu jadi 20 jam kali ya. Iya, gitu. Itu lumayan berat sih sejujurnya ya. Terus aku merasa juga ya kayak banyak yang tereliminasi juga di angkatan aku gitu. Ya tapi karena pressure itu ya. Iya benar, karena pressure. Ya tapi itu juga sebenarnya salah satu yang bikin aku tetap jadi yang sekarang sih ya. Jadi iya dengan segala macam challenge yang ada di kehidupan yang lebih nyata ya setelah kuliah. Tapi pernah nggak sih ngerasain down atau dismotivasi terus aduh nih kayaknya sudah nggak kuat, itu pernah ngerasain titik itu pas kuliah sih? Itu sejujurnya pas skripsi. Jadi kalau misalnya selama kuliah sih, maksudnya semester 1 sampai 6 ya, kan yang masih mata kuliah aja tuh nggak, seingat aku sih aku nggak pernah merasa demotivasi karena motivasi utama aku adalah beasiswa. Jadi aku mau nilainya bagus supaya dapat beasiswa terus gitu, dan puji Tuhan full aku selalu dapat beasiswa gitu, karena ya mau meringankan beban orang tua juga kan waktu itu. Nah, mulai semester 5 nih kan udah sambil proposal, udah TK. Benar. Nah, itu sih yang kayak ya tadi ya, satu hari 24 jam nggak cukup. Terus mungkin udah kerja tuh rasanya kayak enaknya udah kerja gitu kan, udah menghasilkan uang sendiri. Jadi kayak lama-lama lupa nih sama kuliah, sama skripsinya. Itu sudah di treatment as mahasiswa magang atau memang sudah profesional? Udah full time waktu itu. Jadi udah full time, jadi memang sudah mungkin benefitnya pun juga sudah sebagai karyawan biasa, bukan karyawan magang lagi. Sebenarnya belum sefull karyawan biasa karena kan belum ada ijazah ya. Gitu. Tapi ya udah nggak di taraf mahasiswa magang sih waktu itu, karena benar-benar udah full day tuh. Udah nggak dibeda-bedain lah ya. Terus jobnya juga udah diberikan tanggung jawab lebih kan dibanding magang. Oke, terus? Terus sampai mana tadi ya? Demotivasi ya. Iya itu pas skripsi sih, karena di kantor juga udah banyak hal gitu ya. Complicated ya. Ya, terus skripsi juga kan nggak kayak SMA ya, masuk bareng lulus bareng. Betul. Jadi ini emang motivasinya tuh sangat di challenge pada saat skripsi sih gitu. Jadi ya aku agak mundur juga kebetulan, skripsinya kan harusnya bisa 3,5 tahun ya, tapi aku akhirnya mundur. Tapi bersyukur juga waktu itu dapat dosen pembimbingnya luar biasa. Ya, sangat dibimbing dengan sepenuh hati. Ya, jadi dulu aku tuh dosen pembimbingnya Bu Yesika pertama. Terus kan udah sidangnya tuh pas pandemi online. Nah ini dia pengujinya, salah satu pengujinya ada Kak Eri. Kok namaku jadi disebut? Kak Eri, terus Bu Nini, satu lagi, aduh aku lupa siapa ya Kak waktu itu. Aku lupa. Mungkin Tarian mungkin ya. Apa siapa? Enggak kayaknya. Apa Pak Haidir ya? Pak Haidir atau Pak Ben? Aku agak lupa ya. Ya pokoknya kok ini killer ya. Tolong. Ini ada tujuannya. Killer dari saya. Ini ada tujuannya atau gimana nih gitu kan? Jadi waktu itu online. Ya untungnya online. Untungnya online, jadi groginya ya berkurang dikit lah gitu. Nah waktu itu skripsi aku lumayan ya nggak mulus lah, nggak langsung oke gitu ya pas sidang. Jadi kalau case aku tuh waktu itu aku bisa menjelaskan, bisa jawab pertanyaan juga dengan baik, tapi si kertas di teorinya lah yang kayak masih kurang. Jadi waktu itu dikasih tahu, ini kayaknya belum bisa langsung oke sekarang.
Tapi nggak usah sidang ulang, jadi Iya. tinggal benerin si skripsinya aja Oke, gitu. oke. Itu lumayan. Struggling juga. Iya, soalnya abis itu cuma dikasih waktu 1 minggu untuk benerin. Nih 1 minggu kalau nggak bisa ikut wisuda tahun ini, gitu kan. Jadi udah kerja tuh padahal kan betul, ya. Itu sih yang aku sangat ingat dan kayaknya nggak bakal lupa ya. Ini karena KRI. Ya tapi abis itu kan ya revisi-revisinya tuh aku senang juga sih dengan KRI. Bu Nini waktu itu berdua bantu aku memperbaiki si skripsinya. Jadi ya cepat juga sih waktu itu. Akhirnya Dan bisa akhirnya tepat bisa. waktu. Akhirnya bisa ikut wisuda ya, nggak mundur. Gitu. Oke. Jadi memang kalau di tahap akhir tuh ya itulah kadang cobaannya paling berat di situ ya. Benar, benar sih. Dan kayaknya banyak juga teman-teman yang di akhir jadi nyerah gitu. Ya, mungkin aku mau ingetin ya kayak sayang banget udah, betul. apalagi di STIA ya, udah semester 1 sampai 7 ya Kak. betul. Kan udah berat banget. Kalian udah bisa ngelewatin, tapi pas di skripsi hilang, terus jadinya nggak lulus tuh sayang banget. Iya, jadi semangat. Ya, padahal itu justru men-trigger ya, maksudnya kan dari usaha kita itu kan sebenarnya realita dalam kehidupan itu kan jauh lebih struggling lagi kan. Benar. Jadi itu menjadi buat bekal kita juga kan gitu kan. Jadi bakal banget. Oke. Tapi apa nih hal-hal yang berkesan yang ya bermanfaat untuk karir kamu mungkin? Ya tadi yang udah aku sebutin sih benar-benar lebih siap ya, kayak ada yang dadakan-dadakan gitu. Tiba-tiba disuruh ngomong atau disuruh present gitu, atau disuruh kayak propose sesuatu. Itu udah lebih gak panik lah ya, karena udah lumayan terbiasa gitu. Sudah terbiasa lah ya. Iya benar, jadi sangat-sangat agile lah. Oke, kalau tadi bicara tentang karir kan tadi belum cerita ya karirnya ini. Sekarang boleh cerita nggak sebagai apa gitu, dan historical karirnya seperti apa nih? Jadi aku sekarang di perusahaan pendidikan yang bantu anak-anak SMA untuk mempersiapkan diri mereka ke top university di luar negeri. Nggak jauh dari pendidikan ternyata. Ujung-ujungnya nggak jauh dari pendidikan, tapi aku nggak jadi guru lah. Jadi beban moralnya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Walaupun ya masih berhubungan, maksudnya pekerjaan aku juga support untuk anak-anak ini ya, untuk pendidikan gitu. Sekarang aku sebagai assistant manager partnership di company edukasi ini. Nah perusahaan ini sebenarnya perusahaan awal aku magang gitu. Jadi dari 2018 sampai sekarang. Jadi belum pernah berpindah ke lain hati nih ceritanya nih. Belum. Kamu tipe setia juga ternyata. Setia dong. setia. Karena sebenarnya nggak tahu ya kan. Udah berapa tahun berarti? Udah 2018 ke 2024. Udah 6 tahun lah ya. 6 tahun. Itu kalau nyicil mobil udah lunas tuh. Iya. Itu dari magang tuh benar-benar. Atau jangan-jangan udah dikunci nih dari perusahaan nih, udah nggak boleh kemana-mana. Nah nggak tahu kalau itu ya. mungkin aja karena anak setia gitu. Jadi dari mulai magang, kemudian masuk ke karyawan tetap berarti ya. Posisinya lalu naik ke supervisor, sekarang sudah ke asisten manager. Oke, karir yang luar biasa. Gitu, jadi handle job seperti apa nih kalau boleh cerita? Kalau aku itu sebenarnya di business development, partnership sama event sekarang gitu. Jadi kalau untuk business development itu lebih ke sekolah-sekolah. Jadi kita support anak-anak tapi melalui sekolah gitu ya. Jadi kita provide program, workshop dan segala macam bareng sekolah. Jadi di sini aku kayak membuka pintu dan juga establish partnership lah gitu. Hubungan baik dengan sekolah-sekolah, kliennya perusahaan gitu. Yang kedua untuk partnership ini lebih ke company atau profesional untuk kolaborasi ke program-program edukasinya perusahaan aku gitu. Untuk ngasih programnya ke sekolah atau ke B2C langsung ke anak-anak SMA gitu. Nah kalau event
Ini lebih ke bikin marketing effort sih untuk ngedatengin lead sales gitu ya, untuk ya basically perusahaan ini untuk jualan gitu. Jadi ya 3 itu yang aku handle. Oke, berarti benar-benar pintu untuk membuka atau mengembangkan perusahaan banget itu berarti ya. Betul. Jadi benar kunci berkembangnya perusahaan itu ya berarti ada di kamu nih. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Iya benar ya, di semua divisi lah gitu. Jadi ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi kamu yang ini membuka, nanti kalau udah ada jangkarnya baru melepas ke divisi tuh sama sales. Iya benar. Jadi lumayan orang kepercayaan juga berarti nih sepertinya nih ya. Ya, semoga ya. Puji Tuhan. Oke. Jadi karena udah sering presentasi, ya, kemudian juga apalagi sering dadakan. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang udah enjoy, udah terbiasa nih ceritanya. Ya terbiasa dan mencoba membiasakan diri sih gitu. Karena sebenarnya aku tuh introvert Kak. Sebelumnya pendiam ya ternyata ya. Aku diam sih dan aku nggak suka keramaian. Bukannya selebgram ya kalau nggak salah ya? Enggak, mana ada. Atau TikTok. Ya, tapi boleh sih kalau ada yang mau ya. Nanti aku taruh email. Boleh. Iya. Jadi aslinya malahan introvert tadinya. Iya, aku sebenarnya justru nggak suka di depan orang. Ini sebenarnya nggak suka nih kayak gini. Ini dipaksa ya. Iya. Ya tapi karena ya mau nggak mau ya terbiasa dari kuliah kan, jadi ya udah lebih terbiasa aja. Gitu. Tapi kalau bicara ngalir gitu aja atau gimana? Ya kebetulan ini ngalir ya. Ya. Awal-awal sempet struggling atau gimana waktu pertama kali itu? Sebenarnya kalau struggling sih lebih ke struggling mentalnya aja sih, karena kan memang kalau partnership ketemu sama orang baru harus ya gimana caranya sebenarnya berpenampilan juga kan. Apalagi sebagai partnership tuh perwakilan company juga lah nih ngomong ke orang gitu kan. Company ambassador kali ya? Ya salah satunya company ambassador. Boleh juga nih jadi brand ambassadornya Stay Kasih Bangsa. Boleh. Asal bayarannya cocok. Iya. Boleh Bu Nini. Iya bisa. Oke, jadi memang kalau pendidikan itu kan ya mengubah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa kan. Benar. Dan itu sudah tercermin dalam dirinya Tere ya, yang tadinya mungkin introvert, mungkin bekerjanya maunya di balik meja, akhirnya menjadi keluar dari jati dirinya asli gitu kan. Betul. Dan itu sebenarnya pertolongan di Setie juga sih, belajar dari Setie, karena kalau nggak ada presentasi juga ya mungkin aku masih yang kayak diem, takut gitu. Karena udah terbiasa jadi tahu ternyata aku tuh bisa melebihi limit ketakutan aku gitu, kayak sebenarnya aku takut ngomong di depan banyak orang, kayak grogi banget, tapi ternyata bisa kok gitu. Jadi setelah dilakukan ya dengan trigger yang itu. Jadi kalau sekarang berarti lebih banyak incar sama orang baru dong berarti. Iya. Presentasi, kemudian juga apalagi kalau lagi event. Betul. Setiap hari kan nemuin orang-orang baru gitu. Itu memang dari perusahaan juga ada training khusus atau gimana? Iya sih, kalau aku kebetulan kan karena dari perusahaannya pas masih kecil banget, jadi dapat privilege belajar langsung dari foundernya, dari CEO-nya gitu. Jadi ya itu juga sangat membantu sih. Ya, jadi memang di direct langsung sama ownernya ya. Betul. Jadi memang visinya ownernya seperti apa itu menjadi turun ke kamu, jadi dan kamu juga bisa ya mempresentasikan, kemudian ya akhirnya kamu bisa inilah perusahaan tuh maunya seperti ini gitu. Tapi kalau boleh saya tanya nih ya, mungkin agak general. Kira-kira pentingnya pendidikan untuk Tere itu apa sih? Menurut aku sebenarnya pendidikan tuh penting gak cuman teori ya Kak, karena balik lagi aku senang di Setie tuh kita praktek juga gitu, nggak hanya pelajarin tentang yang di buku, tapi dengan biasanya tuh ada kayak tugas-tugas case study dan segala macam. Menurut aku itu sih yang sangat membentuk justru untuk dunia kerja gitu, karena
yang terjadi di dunia kerja itu sangat jauh berbeda gitu kadang. 360 derajat Iya ya. benar. Dan dengan pendidikan formal maupun informal ya itu sangat melatih sih untuk kayak kita berpikir kritis. Kalau misalnya ada case apapun gitu, kayak gimana nih jalan keluarnya, kita harus ambil action seperti apa, problem kayak gitu solving sih. ya. Bener, problem solving. Jadi memang kalau di dunia kerja memang yang dibutuhkan memang orang-orang yang punya pemikiran untuk memecahkan masalah. Betul. Kalau Mas Farhan nih pembuat masalah. Oke. Jadi memang kalau pendidikan nggak semulu-mulu teori sih ya. Nggak melulu tentang akademik, nilai juga, walaupun ya nilai tetap penting ya. Tapi ya itu sih bener-bener soft skill-nya juga sangat Kadang orang kan diasah. IP tinggi gitu kan. Itu karena menguasai teori gitu kan. Tapi ketika dipraktek di lapangan ya IP tinggi belum jaminan Betul. Itu hanya masalah stigma saja sih ya. Jadi ya, memang kalau kita bicara pendidikan ya teori itu kan sebenarnya udah dari zaman dulu dibuatnya. Sedangkan kita berada di era sekarang ya. gitu. Dan di Setia Kasih Bangsa mungkin banyak mengajarkan kita ya tentang bagaimana kita memecahkan masalah, ya pembelajaran case study, presentasi dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ke depan Tere masih punya impian yang mau dicapai atau ingin menjadi seperti apa gitu? Aduh, ke depan ya. Aku nih orangnya sebenarnya lumayan mengikuti alur. Let's slow dah ya. Iya, sebenarnya ya. Tapi mungkin salah satu alasan aku juga stay di perusahaan yang ini sebenarnya karena walaupun ini di satu perusahaan nih, tapi setiap tahun tuh challenge-nya ada aja Kak, gitu. Jadi ya karena mungkin aku juga ngikut dari perusahaan yang benar-benar baru merintis kali ya, kayak baru kecil. Terus sampai sekarang tuh ada aja gebrakannya gitu lah istilahnya. Dan mungkin ke bawah pas di Setia selalu di challenge. Jadi karena di perusahaan ini juga challenge yang selalu ada, opportunity-nya juga ada. Jadi ya masih betah sih di sini gitu. Jadi memang sudah comfort di dunia pendidikan ya? Sebenarnya lumayan tertarik untuk coba dunia di luar pendidikan, mungkin lebih ke penasaran sama produk sih. Kalau sekarang kan aku jasa kan, gitu. Jadi ya. Tapi yang real produk lah ya. Gitu pengen coba, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Nanti bos aku lihat lagi. Tolong ya Bu, ini Tere ada curhatan sedikit. Oke. Mungkin boleh diberikan pesan mungkin ya untuk teman-teman nih yang ya masih kuliah atau mungkin buat ya adik-adik kita gitu. Bagaimana kiat khusus supaya kita bisa berhasil di dunia pendidikan dan ya bagaimana memotivasi diri kita untuk tetap konsisten dalam menuntut ilmu supaya tidak ya seperti dimotivasi dan lain sebagainya. Itu kiat-kiat khususnya apa sih? Kiat-kiat khusus ya. Sebenarnya mungkin at least ada satu hal yang paling memotivasi sih, kayak misalnya aku tadi soal beasiswa gitu. Kayak jadi apapun tantangan yang ada, ya fokus aku harus dapat beasiswa gitu, mau nggak mau gitu. Jadi dengan sendirinya sebenarnya nanti faktor-faktor yang mengganggu tuh akan hilang sih. Tersingkir dengan sendirinya. Iya benar, akan tersingkir dengan sendirinya. Terus juga deket sama teman-teman sih. Jadi teman-teman di sini pasti saling menguatkan ya harusnya, karena di perahu yang sama nih, di ombak yang sama. Ada yang nyemplung ke laut iya, duluan. jangan sampai ada yang nyemplung gitu. Harus Karena sampai ke dermaga yang sama. Benar, walaupun mungkin waktunya berbeda nggak apa-apa, tapi sampai di dermaganya gitu ya. Karena yang kayak tadi aku bilang sih, kayak kalian tuh udah belajar banyak, capeknya juga banyak, mungkin banyak air mata juga, air mata, keringat gitu ya. Sampai darah nggak tuh? Nah kalau misalnya di akhir nyerah tuh sayang banget sih perjuangan kalian gitu. Dan percaya aja
nggak akan hasilnya tuh nggak akan mengkhianati lah. Ya, jadi setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya Tere ya. Ya. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan lagi untuk Mas Fardan mungkin? Oke, untuk Setia Kasih Bangsa mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada ya seluruh keluarga Setia Kasih Bangsa lah. Untuk Setia Kasih Bangsa semoga selalu sukses. Semoga ada terus ya. Semoga panjang umur. Karena ini udah kayak ulang tahun nih. ya karena ya aku sangat menikmati manfaatnya sih, walaupun pas waktu kuliah tuh jor-joran banget, stres gitu. Tapi ya hasilnya sangat ada gitu ya di dunia kerja. Jadi sukses terus, dosen-dosennya juga semoga betah terus di STIE. Udah kayak apa nih? Iya kan? Okay. Soalnya ya aku juga suka sih sama dosen-dosennya yang dulu gitu. Jadi suka sama saya nih. Lo kan suka sama ya memang dosen-dosennya kan baik hati. Iya, suka dengan cara mengajarnya. Tidak sombong, cara mengajarnya enak. Jadi walaupun stres tuh tetap nggak berasa stres ya gitu. Tetap fun gitu. Tolong itu dipotong acara. Oke, jadi memang dosen-dosennya memang humble ya, maksudnya. Jadi menyampaikan materinya pun itu sangat mudah dicerna, kemudian dengan mendelivernya juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa gitu ya. Betul. Oke. Jadi terima kasih untuk Tere atau Kak Tere yang sudah hadir di podcast Kasih Bangsa. Terima kasih juga yang Kak Eri. Sudah menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang sudah mendedikasikan waktunya juga untuk Setia Kasih Bangsa dimanapun Kak Tere berada. Intinya apapun karir yang kita tempuh, ya, selalu ingat pesan dari founder kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan terus memajukan nusa dan bangsa. Begitu ya Kak Tere ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Tere. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Nanti tunggu diundang lagi ya. Oke. Tema yang berbeda. Oke. Ya. Terima kasih. Sukses terus untuk Kak Tere dan juga semoga untuk karirnya terus maju dan berkembang. Amin. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Kasih Bangsa. Jaya.